Berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang luar biasa. Sudah siap menyembah Tuhan? Amin. Saat indah adalah saat di mana saudara dan saya boleh menikmati kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, karena kasih karunia terus menyertai saudara dan saya. Kasih karunia yang daripada Tuhan terus ada untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kasih yang Engkau berikan buat kami semua. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus
Yesus, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan sepenuh hati kita mau katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Bersyukur Tuhan buat kasih karunia dan rahmat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami punya Bapa yang baik seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun kami percaya Engkau selalu setia bersama kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang masih terus Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau terus memakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan pagi hari ini hanya nama Tuhan saja yang kami sembah. Nama Tuhan saja yang kami muliakan. Dan ini sembah hormat kami kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Bisa dong kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang besar. Tuhan, Engkau selalu ajaib buat kami semua. Mari sama-sama kita mau katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan
Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur Bapak Ibu. Kesulitan boleh menghampiri, badai persoalan boleh datang. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Dia berjanji tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Dan kita akan tetap terus aman bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan hambanya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Biarlah di tengah keheningan siang hari ini kami tetap menikmati akan jamahan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kami percaya badai apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Semua ada tetap di dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan kami, agar kami tetap hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, urapilah setiap kami dan pakailah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati akan kuasa firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Tema siang hari ini adalah masa ujian. Nah, saudara-saudara, setiap kita hari-hari ini tidak terkecuali siapapun itu orangnya, dari anak-anak sampai orang dewasa, kita sedang bersama-sama menghadapi yang namanya masa ujian. Yang paling berat adalah ketika dunia, ketika Indonesia
ketika kita yang ada di tempat ini sedang bertahan untuk menghadapi dalam masa pandemi ini. Itu salah satu ujian yang terberat dalam kehidupan kita, memasuki di penghujung tahun 2020. Tidak menutup kemungkinan ada ujian-ujian yang lain. Contoh misalnya anak-anak yang sudah terbiasa belajar bertatap muka dengan gurunya, tapi mulai bulan Maret sampai hari ini mereka harus belajar di rumah. Itu perjuangan yang berat. Kebiasaan-kebiasaan mereka tiba-tiba berubah dengan begitu cepat. Ada sebagian yang mengalami ujian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ada sebagian yang mengalami ujian di dalam bisnis mereka. Ada sebagian sedang memasuki dalam masa ujian pergumulan dengan kelemahan tubuhnya. Ada banyak kita yang sedang memasuki di dalam masa ujian. Tapi hari ini kiranya firman Tuhan akan memberikan jawaban semasa kita ada di dalam masa ujian, apapun itu bentuknya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Alkitab berkata Kejadian 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tentang kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dalam terjemahan lain berkata menguji kesetiaan Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat
seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Abraham menyikapi dalam masa ujian yang sedang Tuhan izinkan di dalam kehidupan keluarganya. Tidak ubahnya juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang memasuki dalam masa ujian di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan bercermin kepada kehidupan Abraham. Ini akan menjadi sebuah solusi dan kekuatan bagi hidup kita. Yang pertama adalah, saudara-saudara, tetap bersikap aktif, bukan pasif. Ketika Abraham memasuki dalam masa ujian kehidupannya, ketika Tuhan berfirman, ya, supaya anak tunggal yang dia kasihi itu dikorbankan, menjadi korban persembahan. Nah, saudara-saudara, ketika dia dengar seperti itu, Alkitab tadi berkata dalam ayat yang pertama, Tuhan sedang menguji kepercayaan daripada Abraham. Dia masuk dalam masa ujian. Yang dia lakukan yang pertama adalah tetap bersikap aktif, bukan pasif. Ya, ketika Tuhan minta anaknya yang tunggal, itu bukan permintaan yang mudah, tapi permintaan yang terlalu amat sangat sulit. Apalagi bagi kita. Saudara-saudara, tetapi Abraham memberikan sebuah teladan manakala seseorang memasuki di dalam masa ujian, supaya dia tetap bersikap aktif, bukan pasif. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham menyikapinya, dia tetap bersikap aktif, bukan pasif. Dia tidak sedang berpangku tangan ketika Tuhan meminta anaknya yang tunggal untuk menjadi korban persembahan. Tetapi sebaliknya Abraham dia aktif, dia persiapkan semua untuk menunjang adanya persembahan korban bakaran. Dia tidak sedang berdiam diri, dia tidak sedang meratapi nasibnya. Kenapa? Tuhan minta anaknya yang tunggal, yang sangat dia kasih. Tidak. Maknanya bagi kita apa, saudara-saudara? Ayo, dalam masa ujian yang kita hadapi bersama-sama, apapun itu bentuknya, kita diajar sama Tuhan untuk bertindak dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dengan kata lain, bertindak dan melakukan sesuai dengan arahan Tuhan. Sikap aktif kita menunjukkan tindakan kita yang kita lakukan itu sesuai dengan arahan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan. Bukan memaksa melakukan kerinduan dan kehendak pribadi kita. Saudara-saudara, ini penting. Bagaimana Pak caranya? Kita di tengah-tengah masa ujian bisa tetap bersikap aktif dengan hidup tetap melakukan satu aktivitas yang sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa. Betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Itu yang akan menunjang saudara dan saya untuk bersikap aktif. Ujian ini tidak hanya pada saat Abraham diminta anaknya yang tunggal, tetapi sebelumnya beberapa saat yang lalu saya sempat juga menyampaikan tentang Abraham. Saudara-saudara, dia tahu bahwa Tuhan yang dia percayai bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang merancangkan apa yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tidak.
Sikap aktif daripada Abraham inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan apa yang Tuhan sedang rancangkan di dalam masa ujian, di dalam kehidupannya itu. Dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Rasanya sulit, Pak. Dalam masa ujian, kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan. Rasanya enggak bisa deh. Kenapa tidak? Saudara dan saya sebenarnya tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi kita hidup di dalam roh. Kehidupan di dalam roh itu yang akan memampukan kita di tengah-tengah masa ujian yang sedang kita hadapi bersama-sama. Saudara dan saya bisa hidup di dalam kehendak dan rencana Allah. Melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia tidak sedang berpangku tangan, tetapi dia persiapkan semua menjelang dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Bersikaplah aktif, jangan pasif. Saya percaya Tuhan pimpin saudara, Tuhan bimbing saudara, Tuhan arahkan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap sembahyang atau menyembah Tuhan. Abraham menyikapi ketika memasuki dalam masa ujian di dalam kehidupannya. Dia tetap sembahyang atau menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, Alkitab berkata, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan kata sembahyang. Kami akan sembahyang. Dalam terjemahan lain dipakai dengan kata untuk menyembah Tuhan. Kami akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang harus kita lakukan sama seperti Abraham lakukan dalam menyikapi, memasuki dalam masa ujian yang kedua adalah ayo tetap sembahyang, tetap menyembah Tuhan. Tetap sembahyang dan tetap menyembah Tuhan. Lagi-lagi saudara bertanya, Pak, tidak gampang loh Pak, betul. Kalau kita pakai daging kita, tidak bisa saudara. Mikirkan ujiannya sendiri aja sudah terlalu berat. Betul tidak? Terlalu berat. Tetapi justru ketika saudara tetap mau sembahyang dan nyembah Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Bagaimana Abraham pada akhirnya dia tahu persis apa yang Tuhan inginkan dia kerjakan untuk mempersembahkan putranya yang paling dikasihi. Itu semata-mata bukan kejahatan yang Allah lakukan kepada Abraham. Ujian yang sedang Abraham alami, dia tahu persis pada akhirnya itu bukan karena kejahatan atau niat buruk yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Tidak. Kenapa? Karena dia mau tetap sembahyang. Dia mau tetap menyembah Tuhan. Ini penting. Dengan kita mau sembahyang, kita mau berdoa dan menyembah Tuhan, di situ kita sedang diajari oleh Tuhan bagaimana kita bisa menyikapi yang benar justru pada saat memasuki di dalam masa ujian yang paling berat dalam hidup kita. Yang sedang kita pikirkan bukan pikiran manusia lagi, tetapi pikiran ilahi, hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan kita pada akhirnya di titik tertentu. Saudara dan saya tahu bahwa ujian yang sedang kita hadapi bersama-sama, Tuhan mau justru kita makin dekat dengan Tuhan. Di situ letak kekuatannya. Tetap sembahyang dan menyembah Tuhan. Saya yakin seberat-beratnya ujian dalam hidup kita, kalau kita tinggal di dalam roh, ada kekuatan batiniah yang Allah taruh dalam hidup kita.
Sampai hati Tuhan tersentuh. Saudara-saudara, tetap sembahyang dan menyembah Tuhan dalam masa ujian yang paling berat dalam hidup saudara. Abraham pada akhirnya dia tahu apa yang diminta Tuhan itu baik adanya. Nanti saudara lihat akhir daripada kehidupan ujian yang dialami oleh Abraham. Ayo sama-sama tetap sembahyang, tetap nyembah Tuhan. Ujian pandemi, ujian rumah tangga, ujian kelemahan tubuh, ujian ekonomi, ujian usaha pekerjaan, ujian pendidikan, apapun juga yang sedang kita alami bersama-sama. Ayo tetap sembahyang, tetap nyembah Tuhan. Di situ Tuhan akan mengajari banyak hal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, atau yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saya nangkap seperti ini, jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang sejati dalam masa ujian hidupmu di hari-hari ini. Jadi penyembah yang sejati dalam masa ujian hidupmu hari-hari ini. Justru ini yang sedang dicari oleh Allah. Makna yang berikutnya, gereja atau kita jangan sampai kehilangan penyembah yang benar. Sekali lagi, gereja atau saudara dan saya jangan sampai kehilangan penyembah yang benar. Berarti kalau Tuhan berkata ada penyembah-penyembah yang benar, berarti ada penyembah-penyembah yang salah. Tuhan ingin temukan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar justru dalam masa ujian di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kehilangan menjadi seorang penyembah yang sejati. Justru pada saat di dalam masa ujian yang paling berat dalam hidup saudara. Lagi-lagi saudara akan bertanya kepada saya, Pak, itu tidak mudah. Betul. Tapi lihat ketika kekuatan manusia batinia saudara mulai terbangun. Ada kekuatan ilahi yang sedang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan engkau bisa tetap menyembah Tuhan. Tetap sembahyang manakala hidup di dalam masa ujian. Yang ketiga, tetap takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 Alkitab berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tetap takut kepada Tuhan. Kata takut itu juga dipakai dengan kata hormat dan taat. Dalam terjemahan lain berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Abraham tetap takut, dia tetap hormat dan taat kepada Allah. Ini pesan yang ketiga. Mari di tengah-tengah masa ujian yang sedang saudara dan saya hadapi bersama-sama. Yuk kita akan tetap takut, kita tetap hormat dan taat kepada Tuhan. Kalau itu yang Tuhan lihat, saudara-saudara, kalau saudara baca dalam ayat yang berikutnya, manakala Abraham sudah akan menunjamkan pisaunya kepada si Ishak, malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku tahu engkau takut kepadaku. Engkau hormat kepadaku. Engkau taat kepadaku. Dan apa yang Tuhan sediakan? Dia menyediakan seekor anak domba yang tersangkut. Saudara-saudara, pesan ini adalah
ketaatan itu butuh pembuktian. Abraham membuktikan ketaatannya kepada Allah. Ketaatan itu butuh pembuktian. Dalam ayat yang kedua, kemudian 9 dan 10 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu firman Tuhan untuk Abraham. Ayat yang ke-9 dan ke-10, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ketaatan itu butuh pembuktian. Sekali lagi, Tuhan, Abraham sudah buktikan ketaatannya kepada Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bagi kita, berlaku juga demikian. Ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan itu butuh pembuktian. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buktikan untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu penting. Jangan ngomong masalah taat-taat tetapi sebenarnya tidak ada pembuktian. Hasilnya nanti nol, nihil saudara. Tapi Abraham mengingatkan kepada kita, ketaatannya dia tunjukkan kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ayat yang ke-13, saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan. Begitu dia sudah benar-benar taat, hormat, takut akan Tuhan sekali lagi. Tuhan tahu persis hati daripada Abraham. Akhirnya dia lulus dalam ujian itu. Tuhan sediakan anak domba, ada penggantinya, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan manakala kita sudah lulus dalam ujian kehidupan kita. Saudara lihat, Tuhan tidak jahat. Ya, dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lihat? Bagaimana Abraham menyikapi manakala dia sedang ada di dalam masa ujian. Yang keempat adalah dia tetap memiliki perkataan iman. Ayat yang ke-8 Alkitab berkata, ketika anaknya itu bertanya sama Abraham, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Perhatikan saudaraku. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini perkataan iman. Belum pernah terlintas ketika dia ngomong dalam ayat yang ke-8. Belum pernah terlintas dalam benak pikiran daripada Abraham. Bahkan akan ada anak domba yang Tuhan sediakan. Manakala Ishak dia bertanya kepada papanya, kurang apa lagi Pak? Dia berkata, nak, Tuhan yang akan menyediakan. Wow, ini perkataan iman. Tetap memiliki perkataan iman. Dan Tuhan nyatakan dalam ayat yang berikutnya, 9 dan yang ke-10. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan menyediakan betul sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan menyediakan apa yang dia katakan dengan perkataan iman itu. Ketika dia berkata Tuhan yang menyediakan. Dan betul dalam ayat yang ke-13, Tuhan menyediakan anak domba. Perbandingan ayat Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, 10, 13. Matius, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tetap memiliki perkataan iman. Kita belajar juga dari seorang panglima yang hambanya sedang sakit lumpuh, menderita sangat amat. Dia rindu Tuhan Yesus, dia menjamah dan menyembuhkan. Dan dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak, tidak usah ke rumahku deh. Ya sepatah kata saja yang kau katakan, dia akan sembuh." Ini perkataan iman, saudara. Ya, hanya sepatah kata saja, "Udahlah, nggak usah datang ke rumahku Tuhan, aku tidak layak." Sepatah saja ketika Tuhan ucapkan, maka hambaku yang sakit, dia pasti akan sembuh. Dan ketika Yesus melihat iman perwira itu, dan dia berkata, "Jadi seperti apa yang engkau katakan." Dan pada saat itu juga kesembuhan terjadi dalam kehidupan daripada hamba perwira ini. Di tengah-tengah masa ujian, saudara dan saya harus tetap memiliki perkataan iman. Saudara-saudara, ya, harus memiliki perkataan iman. Supaya apa? Hari-hari ini yang sulit seperti ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk memiliki keberanian, untuk memperkatakan perkataan iman daripada kita mengeluh, menggerutu, kecewa, merasa gagal. Yang justru sebenarnya menguras dan menggerogoti energi yang ada di dalam kehidupan kita. Ayo saudara, di tengah masa-masa ujian ini, yang keempat, tetap memiliki perkataan iman. Daripada perkataan yang akan melemahkan kita, menghancurkan kita, meluluh lantahkan kehidupan kita. Lebih baik perkatakan perkataan iman yang justru akan membangun dan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, yang justru akan memberikan harapan yang besar untuk Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupan orang yang percaya dengan perkataan imannya, maka terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika Allah dapat itu dalam masa ujian dalam kehidupan kita, jadilah seperti yang kau katakan, jadilah seperti apa yang kau imani. Dan itu terjadi dalam kehidupan seorang hamba. Lihat, ini perwira bukan karena dia kurang kerjaan, dia banyak kerjaan. Tetapi seorang perwira sekalipun, dia sempat memikirkan hambanya. Ayo. Perkataan apa yang keluar dari mulut saudara ketika dalam masa ujian ini? Tuhan ingin perkataan iman akan mampu memberikan jawaban dalam masa ujian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Jesus, haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan. Mari kita bersama berdiri. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia kerjakan. Haleluya. Bagiku yang ku tahu, sambil mengangkat tangan saudara, jangan takut. Ketika engkau memasuki dalam masa ujian dalam hidupmu, lihat Allah sedang mengerjakan sesuai dengan firman-Nya. Dia menyediakan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Haleluya, Jesus. Amin. Yang ku tahu, yang ku tahu, yang ku tahu. Angkat tanganmu.
Engkau yang merindukan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Rasakan Allah bekerja. Rasakan Allah menjamah. Kiralama syarabaralamo. Haleluya. Oh, haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Rasakan kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, menjamah engkau. Kiralabaka syarabarabarabaralabaka syakarabarabaralabaka takaralabas. Jangan takut ketika engkau menghadapi, memasuki dalam masa ujian hidupmu. Percayalah Tuhan ada di pihakmu. Perkatakan iman pada saat detik hari ini. Perkatakan perkataan iman. Ketika engkau lemah tubuh, ketika engkau sakit, perkatakan perkataan iman. Yesus sanggup untuk menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Ujian apa yang sedang kau hadapi, perkatakan dengan perkataan iman. Uralabaka syarabarabarabaralabaka syakarabarabaralabas. Jama. Semuanya berdoa, sembahyang sama Tuhan, nyembah sama Tuhan. Haleluya. Kami percaya sesuatu yang ilahi sedang kau kerjakan atas kehidupan kami masing-masing Tuhan pada saat siang hari ini. Sebab kami hidup dalam kuasa yang tidak terbatas. Itu yang sedang kami nikmati siang hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya, yang yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang terbaik. Mampukan dalam masa ujian dalam hidup kami keluar sebagai pemenang. Tuhan topang kami, topang setiap jemaat-Mu, topang setiap jemaat-Mu. Bawa kami ke tempat di mana Tuhan ingin kami ada di situ bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati dan menikmati akan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sehingga pada ibadah raya yang kedua ini kami boleh datang ke rumah Tuhan membawa persembahan kami. Engkau sucikan dan kuduskan setiap rupiah yang kami bawa menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya juga Tuhan selalu memberkati kami. Setiap persembahan kami bawa menjadi bibit berkat dalam kehidupan kami untuk Tuhan memberkati kami lebih lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya memberikan penekanan kepada warta jemaat. Secara khusus untuk bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang akan dibaptis pada tanggal 13 Desember, hari Minggu. Untuk memperhatikan bahwa sebelumnya akan diadakan rapid test bagi saudara-saudara yang akan dibaptis. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Itu hari Sabtu. Tanggal 12, Bapak Ibu bisa lihat di warta jemaat. Kemudian yang kedua, ada satu pengumuman yang belum masuk dalam warta jemaat, yaitu telah dipanggil Tuhan Ibu Sumarni dalam usia 60 tahun, alamat di Garung Lor. Beliau adalah ibunda dari Ibu Geti atau ibu mertua dari Bapak Didik Kartolo. Dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin sekitar jam 7 malam dan sudah dimakamkan hari Sabtu kemarin jam 10 pagi. Kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati dan empati yang mendalam kepada keluarga besar Ibu Geti, Bapak Didik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Pagi ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada dalam ibadah raya kedua ini,
yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kalau Anda bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan nanti disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada? Ya. Baik, kemudian kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Minggu ini. Kalau juga hadir dalam ibadah raya kedua ini, boleh bangkit berdiri untuk kita sambut. Ada yang berulang tahun yang hadir? Ya. Kita tetap akan berdoa. Kita untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Mari saja kita tundukkan kepala dan kita bawa saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam doa. Bapa, kembali kami menghadap takhta kemuliaan-Mu, membawa saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Kami percaya benar Tuhan bahwa setahun yang mereka sudah lewati, mereka hidup bersama dengan Tuhan. Melewati berbagai hal dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kebersamaan dengan Tuhan membuat saudara-saudara kami tidak perlu merasa khawatir, cemas dan gemetar untuk hari depan mereka karena dalam tangan Tuhan. Dan pengalaman setahun bersama dengan Tuhan membuktikan kalau mereka ada sebagaimana ada saat ini, itu semula karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan di tahun-tahun yang akan mereka lewati, tahun-tahun depan, pengalaman bersama dengan Tuhan menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan mereka bahwa sesulit apapun kehidupan ini, sebesar apapun tantangan yang kami hadapi sebagai manusia, tapi di atas semua itu Tuhan ada untuk menolong, menyertai, memberkati, menghiburkan setiap anak-anak-Mu. Dan kiranya juga itu menjadi pengalaman yang terus melekat dalam kehidupan mereka, sehingga jadi pemahaman yang sempurna agar mereka tetap berpaut kepada Tuhan, memasrahkan genap kehidupan mereka di dalam Tuhan. Sehingga kiranya berkat-berkat dari Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, rahmat dan kuasa dari Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di pekan ini. Dan mereka boleh hidup merasakan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karya yang ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati ibadah yang pertama, maka kami yakin dan percaya bahwa kami pun pada hari ini di dalam ibadah yang kedua dengan berkat yang sama Engkau berikan kepada kami jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, biarlah kekuatan yang datangnya daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami mampu menghadapi segala masalah, persoalan, tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan yang datangnya daripada Tuhanlah yang akan mampu menyelesaikan seluruh masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat, Engkau nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Sebab kami masih tetap yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dengan iman, kami mohon kasih karunia-Mu akan terjadi dalam hidup anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan kiranya juga yang akan melawat mereka. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu supaya ada ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya.
Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara yang baru saja ditinggal oleh kekasihnya. Kiranya Engkau Tuhan akan memberikan penghiburan yang besar, sehingga sukacita, damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.